Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat siang, semangat sore, dan semangat malam. Welcome back my channel Mr. Alfi Banda, berkarya untuk berdampak. Sahabat-sahabat sekalian, setelah vlog berseri sebelumnya, yaitu seri 6, kita telah membahas tentang bagaimana pengelolaan kinerja atau pengusulan SKP RHK untuk kepala sekolah. Nah, ini kita masih membahas ya terkait tentang kompetensi guru dan juga pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Topik kali ini kita akan sedikit membedah Perdirjen nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kita tahu bersama bahwa salah satu cara dari sekian banyak cara untuk mengukur kualitas guru yaitu dilaksanakan uji kompetensi guru sebagaimana yang telah kita lewati beberapa tahun lalu. Ya, hasil dari uji kompetensi guru ini digunakan untuk memetakan kompetensi guru melalui sebuah proses yaitu identifikasi, menilai, mengevaluasi tingkat penguasaan pengetahuan dan keterampilan guru. Nah, tentunya ini untuk instrumen pemetaan kompetensi guru. Nah, sahabat-sahabat sekalian, Perdirjen GTK nomor 2626 ini ya, ini adalah pemutakhiran atas Perdirjen GTK nomor 6565 tahun 2020 tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi. Nah, untuk apa sebenarnya hasilnya ya? Nah, hasil dari pemetaan kompetensi ini sesungguhnya ini bisa dijadikan sebuah acuan bagi guru untuk merefleksikan dirinya, merancang dan melakukan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Nah, sedikit berbeda kalau biasanya ya model kompetensi guru untuk memetakan kompetensi guru tersebut dilakukan melalui uji kompetensi guru. Nah, kali ini ya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memberikan fleksibilitas bagi guru untuk merefleksikan dirinya, ya, menilai sendiri dirinya sehingga dia mampu memetakan kompetensi dirinya. Ini sebuah kemerdekaan yang diberikan oleh pemerintah untuk kita ya. Salah satunya adalah dengan hadirnya Perdirjen ya GTK 2626, kemudian hadirnya fitur refleksi kompetensi pada platform Merdeka Mengajar. Ya, semoga sahabat-sahabat sekalian yang menonton video ini sudah melakukan refleksi kompetensi melalui PMM. Ya, yang belum silahkan ya masuk ke PMM, kemudian lakukan refleksi kompetensi pada 4 kompetensi utama guru sehingga kita bisa mengetahui pada level mana kompetensi kita saat ini dan apa-apa saja yang menjadi rekomendasi dari PMM untuk kita tingkatkan kompetensi kita. Ya, sahabat sekalian, sebelum saya lanjut, biar lebih jelas lagi perlu saya jelaskan bahwa model kompetensi guru kali ini menggunakan rujukan ya, masih tetap menggunakan rujukan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 yang menyatakan bahwa kompetensi sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Jadi kompetensi guru itu terdiri dari 3 poin, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru ya atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Ya, nah sahabat-sahabat sekalian, kemudian ketika kita memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 38 tahun 2017
tentang standar kompetensi ASN. Standar kompetensi memuat pengelompokan kompetensi dan uraian indikator masing-masing kompetensi, ya, termasuk guru pada tingkat jabatan fungsionalnya. Oke, untuk lebih jelasnya apa saja ya yang menjadi garis-garis besar Perdirjen ini, mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Nah, untuk apa model kompetensi guru? Ya, nah, sahabat-sahabat sekalian, model kompetensi guru itu adalah pengembangan instrumen pemetaan kompetensi guru yang merupakan sebuah kegiatan ya untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam melaksanakan tugas profesinya. Ya, tentunya kegiatan ini dilakukan secara berkala ya untuk mengetahui perkembangan kompetensi guru. Nah, salah satunya yaitu lewat refleksi kompetensi di PFM ya, sahabat sekalian. Nah, di samping itu ya nanti juga ada pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh UPT Kemdikbud di setiap wilayah ya, di tingkat BPGP sebagai amanah dari Perdirjen GTK ini. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan instrumen seleksi pengadaan guru ya. Oke. Ini juga akan dipakai ya dalam rangka untuk pengadaan guru ya. Ini kegiatan untuk memilih calon guru yang memenuhi persyaratan untuk menjadi guru ya, sahabat-sahabat sekalian. Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah daerah atau penyelenggara pendidikan swasta ya. Ya, siapa tahu ini merupakan salah satu bagian daripada instrumen yang nanti akan dipakai. Nah, oleh sebabnya mari bersama-sama kita berlomba-lomba untuk meningkatkan kompetensi kita. Guru yang memiliki kompetensi atau guru yang berkompeten, yang fleksibel dengan keadaan zamannya, saya yakin akan membantu dan terciptanya murid-murid yang produktif dan berkarakter juga ya. Ya, kemudian yang ketiga, ini pengembangan instrumen uji kompetensi perpindahan jabatan ke dalam jabatan fungsional guru ya. Nah, ini maksudnya adalah perpindahan jabatan dalam jabatan fungsional guru, yaitu di mana kegiatan mengukur kompetensi guru yang ingin berpindah jabatan fungsional guru. Nah, tentunya kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah daerah atau juga pada penyelenggara bagi sekolah swasta. Oke, yang keempat yaitu pengembangan instrumen uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan guru. Ya. Kegiatan untuk mengukur kompetensi guru yang ingin naik jenjang jabatan fungsional guru. Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah atau penyelenggara pendidikan swasta. Nah, sahabat sekalian, instrumen uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional guru ini dikembangkan berdasarkan model kompetensi guru yang tertuang dalam peraturan Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023, yaitu sebagai sebuah instrumen yang valid ya, yang reliable ya, sehingga dapat mengukur kompetensi guru secara akurat. Nah, yang kelima, materi dan instrumen pada program pendidikan profesi guru. Ya, ini nanti akan menjadi instrumen juga pada program-program prioritas Kemdikbud ya, seperti PPG ya, PGP ya, dan program-program prioritas lainnya seperti pada nomor 5 dan nomor 6. Ya. Kemudian nomor 7, pengembangan materi dan instrumen pada program pendidikan guru penggerak atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi guru. Oke, sahabat-sahabat sekalian, ini kenapa ini penting? Nah, ini juga sebagai pengembangan instrumen pemetaan pada beberapa kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun sekolah yang dilaksanakan oleh
swasta. Ya, oke. Yang berikut sahabat-sahabat sekalian, apa itu model kompetensi guru? Ya, model kompetensi guru menurut Perdirjen 2626 ini adalah deskripsi pengetahuan. Ya, kita perlu pahami dulu ini. Deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dari kompetensi teknis guru yang diperlukan dalam profesi. Ya, oke. Ketika kita selaraskan dengan program prioritas Kemdikbud saat ini, salah satunya adalah kurikulum merdeka, ya, dan juga pendidikan guru penggerak, di mana kompetensi guru sangat diharapkan dalam menjanjikan transformasi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, oleh sebabnya ketika itu bisa terwujud, maka diperlukan guru yang memiliki kompetensi sesuai dengan harapan saat ini. Ya, ini beberapa pengertian ya yang sempat saya kutip dari Perdirjen 2626. Nah, mari kita lihat lagi. Kita perlu tahu apa saja jenjang jabatan yang dimiliki oleh guru. Ya, Permenpan RB nomor 1 tahun 2003 tentang jabatan fungsional, ya, kan bahwa jabatan fungsional yang selanjutnya kita sebut dengan JF itu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Nah, dalam model kompetensi guru ini disusun sesuai dengan jenjang jabatan fungsional guru ASN. Ya, jenjang jabatan fungsional guru ASN itu terdiri apa saja? Nah, sahabat-sahabat, seperti ini. Guru ahli pertama, ya, silakan nanti bisa dilihat posisi sahabat-sahabat sekalian berada di mana. Guru ahli pertama ini adalah guru yang memiliki pangkat golongan dari 3A sampai 3B. Nah, kemudian dari 3C ke 3D ini adalah jenjang jabatan guru ahli muda. Dan guru ahli madya yaitu guru yang berada pada pangkat golongan 4A sampai 4C. Berarti 4A, 4B, 4C. Dan guru ahli utama, ya, yaitu guru yang berada atau memiliki pangkat golongan yaitu pada 4D dan 4E. Nah, mari coba dilihat sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat sekalian berada di posisi mana, dan setiap jenjang jabatan fungsional ini ada harapan-harapan kompetensi yang perlu ditingkatkan, perlu dipertahankan yang baiknya, dan perlu dikembangkan. Nah, seperti itu sahabat sekalian. Apa saja model kompetensi guru? Ya, Perdirjen 2626 menyatakan bahwa model kompetensi guru merupakan kumpulan kompetensi yang meliputi 1. Ya, kompetensi. Oke, 2 level kompetensi, 3 deskripsi, 4 indikator perilaku. Nah, dari level jenjang jabatan, ya, dan nantinya juga akan ditentukan level-levelnya berdasarkan jenjang jabatannya. Masing-masing level dan jenjang jabatannya itu terdiri dari kompetensi. Ya, ada kompetensi yang menjadi standar kompetensi, kemudian ada level kompetensi. Ya, kemudian deskripsi dari kompetensi dan level kompetensi, dan kemudian ada indikator perilaku dari deskripsi kompetensi serta level kompetensi. Ya, sahabat sekalian, mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, tadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa kompetensi yaitu 4 kompetensi guru, yaitu terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Ya, yang saya bahas ini adalah kompetensi guru, ya. Nah, nanti kompetensi kepala sekolah lain lagi, Bapak Ibu, perdirjennya lain lagi, nanti kita akan bahas pada sesi-sesi berikutnya. Ya, sahabat sekalian, kita perlu tahu dulu apa itu kompetensi pedagogik. Ya,
kompetensi pedagogik ini merupakan kemampuan kita sebagai seorang guru dalam memanajemen pembelajaran peserta didik. Ya, dan di dalam kompetensi pedagogik juga terdapat beberapa indikator ya yang menjadi landasan pengembangan pedagogik. Ya, indikator-indikator tersebut misalnya lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Kemudian pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik dan asesmen ya. Asesmen, umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Ya. Nah, itu adalah kompetensi pedagogik. Kemudian kita juga perlu tahu ya, apa itu kompetensi kepribadian. Oke. Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian ini adalah kemampuan pribadi yang mantap ya, yang berakhlak mulia ya, yang arif dan berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik. Nah, sahabat sekalian, kemudian pada kompetensi kepribadian ini ya, ini dilakukan melalui refleksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai guru sesuai kode etik profesi dan berorientasi pada peserta didik. Apa saja indikator dari kompetensi kepribadian? Nah, indikatornya adalah pertama, guru harus matang moral, harus matang emosi ya, dan juga spiritual. Untuk apa? Untuk berperilaku sesuai kode etik guru yang sesungguhnya. Indikator yang kedua yaitu pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi ya. Guru harus memiliki kemampuan mengembangkan dirinya melalui apa? Kebiasaan refleksi. Nah, ini salah satunya muncul refleksi kompetensi pada platform Merdeka Mengajar. Nah, indikator yang ketiga, orientasi berpusat pada peserta didik. Itu sahabat sekalian ya, indikator dan pengertian dari kompetensi kepribadian. Selanjutnya kompetensi sosial. Kita juga perlu tahu apa saja yang menjadi indikator-indikator dan cakupan dari kompetensi sosial. Sahabat sekalian, kompetensi sosial merupakan kemampuan guru membangun komunikasi, membangun interaksi secara efektif, efisien dengan siapa saja ya, dengan peserta didik, dengan sesama guru, orang tua ya, dan masyarakat sekitar kita ya. Nah, ini penting karena kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dilakukan dalam pembelajaran dan pengembangan diri ya, karena kegiatan pembelajaran dengan peserta didik itu adalah kegiatan yang sebagiannya adalah kegiatan membangun komunikasi yang efektif dan efisien. Nah, sehingga perlu ada indikator-indikator yang menjadi dasar kemampuan yang harus dimiliki oleh guru. Apa saja indikator dari kompetensi sosial ini? Ya, kolaborasi yang pertama. Ya, kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran. Yang kedua, keterlibatan orang tua murid, wali murid, serta masyarakat dalam pembelajaran. Ya, yang ketiga, guru terlibat dalam organisasi profesi dan jenjang yang lebih luas untuk peningkatan pembelajaran. Ya, itu 3 indikator kompetensi sosial guru. Yang terakhir kita bahas ya tentang kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini merupakan kemampuan penguasaan materi pelajaran ya, secara luas, secara mendalam. Tentunya kemampuan penguasaan materi untuk menetapkan tujuan pembelajaran, pengorganisasian konten pengetahuan pembelajaran misalnya yang berpusat pada peserta didik. Indikatornya apa? Ya, indikatornya adalah kemampuan pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengerjakannya. Kemudian yang kedua, karakteristik dan cara belajar peserta didik. Oke sahabat, itu beberapa pengertian daripada 4 kompetensi guru ya, dan juga beberapa indikator yang telah dijabarkan dalam Perdirjen 2626. Oke. Nah, secara rinci dapat kita lihat seperti ini ya,
pengertian kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Oke, saya lewati aja karena sudah saya jelaskan tadi. Ya, nah mari sahabat-sahabat sekalian. Ya, dipetakan pemetaan guru, kompetensi guru itu dalam 5 level. 5 level kompetensi guru. Nah, silahkan teman-teman merefleksikan diri teman-teman sejauh ini teman-teman sekalian berada pada level mana. Nah, tentunya ini tidak sekedar menyebutkan dan menetapkan begitu saja bahwa saya berada di level menengah, level mumpuni, level dasar, paham, dan ahli. Tapi ini butuh sebuah asesmen ya, untuk bisa ketahui sesungguhnya saya berada pada level mana. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di PMM ya telah hadir ya sejak akhir 2023 telah hadir salah satu fitur namanya refleksi kompetensi. Fitur ini membantu guru untuk merefleksikan dirinya sendiri, membuat evaluasi, membuat penilaian dirinya sendiri sehingga dapat mengukur sejauh ini guru tersebut berada di level mana dari 4 kompetensi ini. Nah, silahkan ya yang belum, ayo sebelum tanggal 31 Januari silahkan manfaatkan fitur ini sehingga bisa menjadi kajian, bisa menjadi bahan pertimbangan atau rekomendasi-rekomendasi belajar bagi kita pada bagian-bagian mana, pada indikator-indikator mana yang perlu kita tingkatkan. Ya, setiap jenjang jabatan guru ya lewat fitur refleksi kompetensi itu ada batasannya ya, ada standarnya. Misalnya untuk guru pada jenjang jabatan ahli madya misalnya ya, level kompetensi untuk pedagogik misalnya adalah level 3 atau 2 misalnya seperti itu. Nah, minimal guru tersebut berada di level tersebut ya, dan ketika teman-teman melaksanakan refleksi, hasilnya adalah teman-teman berada di level 1 yang harusnya ada di level 2, maka lewat PMM itu akan memberikan rekomendasi belajar untuk kita lewat pelatihan-pelatihan mandiri dan konten-konten inspiratif yang ada di PMM. Ini luar biasa sekali sahabat-sahabat sekalian. Ya, biasanya kita menunggu hasil UKG atau uji kompetensi yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah maupun pihak yayasan. Ya, tapi kali ini teman-teman bisa secara merdeka ya melakukan uji kompetensi secara mandiri. Nah, dalam PMM disebut dengan refleksi kompetensi. Nah, refleksi kompetensi yang ada di PMM itu tidak tidak untuk diukur dan didapat nilainya. Bukan tujuannya itu, tujuannya untuk merefleksikan diri kita. Nah, teman-teman, level kompetensi guru terdiri dari 5 ya. Yang pertama, penguasaan kompetensi tingkat paham, di mana guru diharapkan dapat memahami konsep kematangan moral, emosional, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Untuk pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi serta orientasi yang berpusat pada peserta didik. Pada level kedua yaitu penguasaan kompetensi tingkat dasar. Ya, level ini ya menggambarkan guru menggunakan strategi dalam mengelola kematangan moral, mengelola kematangan emosional dan juga spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik guru dan pengembangan melalui kebiasaan refleksi serta orientasi pada peserta didik. Ya. Dan begitu juga pada level 3 yaitu penguasaan kompetensi tingkat menengah. Nah, ini tahapannya ke atas ya. Nah, pada penguasaan kompetensi tingkat menengah ini, pengembangan diri mulai dari kebiasaan refleksi serta orientasi yang berpusat pada peserta didik dilengkapi dengan perancangan perbaikannya. Ya, jadi ada peningkatan, ada grade ke atas dari level 1 dan 2. Pada level keempat, penguasaan kompetensi tingkat mumpuni. Ya,
yaitu upaya pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi serta orientasi yang berpusat pada peserta didik. Dan yang terakhir adalah penguasaan kompetensi tingkat ahli. Ini level tinggi teman-teman sekalian ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita perlu tahu ini ya, karena nanti di fitur PMM itu ada 5 level. Nah, sehingga teman-teman tidak sekedar tahu bahwa saya berada di level 1, perlu tahu juga level 1 itu kenapa disebut level 1 dan apa kategorinya saya sebagai level 1, dan begitupun pada level-level lainnya. Ya, oke. Ini saya tampilkan model kompetensi guru berdasarkan Perdirjen 2626, lampiran kompetensi, indikator kompetensi, dan sub indikator kompetensi. Ya. Nah, untuk lebih lengkapnya ya teman-teman nanti bisa dilihat ya pada lampiran Perdirjen 2626. Hari keempat kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional telah diuraikan indikator kompetensinya. Ya, dan di tiap indikator terdapat sub indikator kompetensi. Untuk pedagogik terdapat 3 indikator ya. Kepribadian terdapat 3 indikator, kemudian sosial juga 3 indikator, serta profesional juga 3 indikator. Nah, sahabat-sahabat sekalian, indikator kompetensi ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kompetensi guru terdiri dari 4 kompetensi sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi dengan pengertiannya seperti ini. Nah, tentunya di sini dijabarkan juga jenjang jabatan dari guru ahli pertama, terus guru ahli muda, guru ahli madya, dan guru ahli utama. Ya, oke, ini teman-teman dapat dilihat ya di lampiran Perdirjen GTK 2626. Oke, demikian yang bisa saya bagikan ya. Kelanjutan dari video ini silahkan teman-teman bisa melihat video saya ya di vlognya tentang cara memanfaatkan fitur refleksi kompetensi di platform Merdeka Mengajar. Semoga terbantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.